Kok serius banget ya? Jangan serius-serius nanti BAPER. Mending kita kenalan aja. Hai, saya Lihat, ulang-ulang, bukan salah baca. Assalamualaikum. Konnichiwa. Sampurasun. Annyeonghaseyo. Hai. Saya Yusi. Mbak. Saya Linda. Saya Ana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi di zaman Yunani kuno, skolastik, Merkantilisme. coklat, dan perbedaan-perbedaannya. Stay tune! Konsep-konsep ekonomi dari masa Yunani kuno ditemukan terutama dalam ajaran agama, kaidah hukum, etika, dan aturan moral. Beberapa konsep ekonomi di zaman Yunani kuno yang berkembang pada saat itu ada beberapa, yaitu pertanian merupakan dasar perekonomian, aktivitas ekonomi dilakukan dengan arti bijaksana, tata perilaku ekonomi berkaitan erat dengan satuan sosial, produksi dan barter dibenarkan jika hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Distribusi dan barter barang jasa hendaknya diatur secara adil. Konsep ekonominya berdasarkan ajaran kitab suci bahwa cinta dan uang adalah akar segala kejahatan. Lalu ada pula beberapa tokoh pada zaman Yunani kuno, salah satunya Plato, Aristoteles, dan Xenophon. Nama skolastik sebenarnya merupakan nama untuk para filsafat pada abad pertengahan tahun 500 sampai 1500. Pada umumnya, sejarah filsafat dan pemikiran pada abad pertengahan dibagi menjadi 3 periode. Periode tersebut diawali pada zaman awal skolastik tahun 500 sampai 1200, kemudian zaman kejayaan skolastik pada abad ke-13 dan zaman akhir skolastik pada tahun 1300 sampai 1500. Pada awalnya, zaman skolastik pemikiran yang dikeluarkan adalah hubungan antara rasio dan iman. Pada zaman ini berhasil memecahkan masalah universalia atau konsep-konsep umum. Pada zaman selanjutnya, pemikiran-pemikiran mulai dikembangkan pada teori-teori ekonomi dan filsafat. Pada masa ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Ciri utama kaum skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Beberapa tokoh penting pada kaum skolastik adalah Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi pada zaman merkantilisme. Konsep merkantilisme yaitu sebuah paham yang berkembang di Eropa diukur dari kekayaan yang dimiliki oleh sebuah negara ataupun pemerintahan yang dilihat dari jumlah emas, logam mulia, dan juga perak. Merkantilisme dipelopori oleh ahli ekonom yaitu Colbert. Dia adalah Perdana Menteri dari Raja Louis yang ke-14. Lalu, pengaruh merkantilisme bagi dunia yaitu mendorong lahirnya imperialisme dan kolonialisme dengan mengusung semboyan 3G, gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Lalu, pengaruh di Indonesia yaitu adanya hubungan perdagangan dengan bangsa lain. Pada istilah modern sekarang, merkantilisme dikenal dengan istilah pasar bebas. Selanjutnya yaitu adalah aliran Pisiokrat. Aliran Pisiokrat muncul ketika aliran merkantilis Prancis berakhir. Aliran Pisiokrat merupakan koleksi atas aliran merkantilis. Aliran Pisiokrat dipelopori oleh Francis Quesnay pada tahun 1694 sampai 1774. Pokok dari pikiran aliran ini yaitu adalah The Fond de Numbers de God, yang isinya sumber kemakmuran adalah alam, kelas yang paling produktif adalah para petani, dan slogannya adalah The Laissez Faire Feres, Le Monde Fa de Lui-même, yang artinya jangan campur tangan, alam semesta bisa mengaturnya sendiri. Kaum Pisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan suatu negara adalah sumber daya alam, dan kaum Pisiokrat ini percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dengan keselarasan dan keharmonisan. Hukum alam dengan penuh keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun yang bersifat kosmopolit.
Perbedaan perkembangan ekonomi dari zaman ke zaman pada masa praklasik. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Pada masa Yunani kuno, teori ekonomi yang tercetus bersumber dari para filsafat pada masa itu. Lalu pada masa skolastik, ini muncul karena adanya otoritas gereja sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, pada masa merkantilis dengan asal kata merchant yang artinya para pedagang. Lalu yang keempat, pada zaman fisiokrat bersumber dari ilmu kedokteran atau biologi. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan karakteristik. Pada masa Yunani kuno, asumsi ekonomi pada masa itu menyangkut tentang moralitas. Sedangkan pada aliran skolastik digambarkan dengan the merchant can scarcely or never be pleased by God. Lalu pada era merkantilisme, perdagangan internasional dianggap sebagai sumber utama kekayaan negara yang berupa surplus. Sedangkan pada fisiokratik, kaum fisiokrat percaya bahwa alam dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi pada masa kini, konseptual praklasik yang cocok adalah merkantilisme. Dikarenakan pada masa kini, merkantilisme disebut sebagai pasar bebas, yaitu sebuah keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Jadi jangan lupa like,